Kisah ini terjadi di sebuah apartemen tua yang sudah tidak terurus dengan baik dan banyak ditinggalkan oleh para pemiliknya. Dengan lorong dan ruangan-ruangan yang tampak terbengkalai, ditambah suasananya yang sepi, apartemen ini tampak menyeramkan. Dalam sebuah kamar tampak Alia, seorang karyawati yang baru pindah ke apartemen tua tersebut, sedang membereskan barang-barangnya. Suasana saat itu sangat sepi seperti biasanya. Malam hari, ketika Alia mau beristirahat, tiba-tiba dia mendengar suara aneh, seperti suara orang berbisik. Suara yang tidak jelas itu terdengar dari kamar apartemen di sebelah ruangannya. Beberapa kali, Alia mencoba berkomunikasi tetapi tidak ada jawaban. Hello? Hello? Karena tidak mendapatkan respon, Alia menempelkan telinganya ke dinding. Kali ini Alia mendengar semakin jelas suara-suara itu meskipun tetap tidak mengerti apa arti dari suara di ruangan itu. Karena penasaran, Alia memberanikan diri keluar kamar untuk memeriksa. Alia terkejut karena tiba-tiba sudah berdiri di depannya seorang ibu parubaya yang menatapnya. "Ibu ini siapa?" Saya kaget karena ibu tiba-tiba muncul di depan saya. "Saya Rina, panggil saja Mami Rina. Saya yang mengelola apartemen ini sejak 25 tahun yang lalu." "Oh, Mami Rina, yang tempo hari berbicara dengan saya di telepon ya?" "Ya, betul sekali," jawab Mami Rina. Keduanya kemudian berbincang seputar keadaan apartemen sampai pada suatu obrolan Alia menanyakan tentang suara-suara aneh dari ruangan di sebelah kamarnya. Jangan terlalu dipikirkan, bisa saja hanya suara angin atau suara daun yang bergesekan di luar sana, ujar Mami Rina. Tapi ini seperti suara manusia, tegas Alia. Sudahlah, sekarang sudah hampir tengah malam. Kamu istirahat saja. Bukankah besok pagi harus berangkat ke kantor? Mami Rina kembali tersenyum kemudian berlalu meninggalkan Alia. Tengah malam, Alia terbangun karena kembali mendengar suara bisikan yang tidak jelas, kali ini ditambah dengan suara tangisan bayi. Karena ketakutan, Alia pun segera menutup badannya dengan selimut. Alia bertemu dengan Mami Rina dan kembali membicarakan kejadian aneh di kamar sebelah ruangannya.
Sekali lagi, Mami Rina hanya menanggapi dengan sekilas saja. Dia mengatakan mungkin itu hanya khayalan Alia saja, karena baru menempati ruangan tersebut. Meskipun hampir setiap malam mendengar suara-suara aneh, tapi karena harga sewa tempat itu paling murah dan sesuai dengan kemampuannya, akhirnya Alia berusaha memberanikan diri untuk tetap tinggal. Pada suatu malam, dia mendengar suara langkah kaki disertai suara percikan air di sekitar depan pintu kamarnya. Dan ketika membuka pintu, Alia kaget sekali karena ternyata Pak Kosim, pegawai kebersihan satu-satunya di apartemen itu, sedang membersihkan lantai depan pintu ruangan sebelah kamarnya. Alia lebih kaget lagi ketika melihat air yang digunakan Pak Kosim seperti bercampur dengan air berwarna merah darah. Ini jam 2 dini hari, Pak. Kenapa tidak besok pagi saja membersihkan lantainya? Pak Kosim hanya tersenyum kemudian menjawab, "Ini sudah seharusnya dilakukan, Neng." Sudah seharusnya dilakukan? Maksud Bapak? Tanya Alia kepada Pak Kosim. Wah, ceritanya panjang, Neng. Mungkin besok atau kapan-kapan saja saya ceritain. Lebih baik sekarang aja Pak ceritain sama saya, pinta Alia. Sekarang sudah dini hari, Neng harus istirahat. Lagian, saya juga sudah capek dan mau tidur. Permisi Neng. Pak Kosim meninggalkan Alia yang masih bingung setelah mendengar jawaban Pak Kosim tadi. Pak Kosim sedang merokok ketika Alia menghampirinya. Saya minta Bapak mau menjelaskan apa yang terjadi selama ini, tegas Alia. Menjelaskan apa? Tanya Pak Kosim. Tentang suara-suara aneh di kamar sebelah ruangan saya, Pak. Pak Kosim terdiam dan tampak ragu untuk menjawab pertanyaan Alia. Kemudian Alia mendesak Pak Kosim untuk menjawab permintaannya, menjelaskan hal tadi. Dulu sekitar tahun 1985, ketika apartemen ini masih laku dan banyak penghuninya, ada sepasang pengantin baru, Rio dan Maria. Kehidupan mereka baik-baik saja, meskipun setelah sekitar 2 tahun, pernikahannya belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu hari di bulan Agustus, Rio mendapatkan kabar baik dari Maria bahwa dirinya tengah hamil 3 minggu. Mereka sangat bahagia. Tanpa diketahui oleh Maria, sebenarnya seminggu sebelumnya Rio pernah memeriksakan diri ke dokter. Diam-diam dia memeriksakan kondisi dirinya yang belum juga mendapatkan keturunan. Setelah mereka mendapat kabar bahagia tentang kehamilan Maria itu, beberapa hari kemudian Rio mendapatkan laporan hasil pemeriksaan kesehatannya. Dan hasil pemeriksaan itu menyimpulkan bahwa dirinya mandul dan tidak mungkin bisa mendapatkan keturunan. Terjadilah pertengkaran hebat antara Maria dengan Rio yang merasa dikhianati. Setelah tahu bahwa Maria berselingkuh hingga hamil,
Rio menganiaya Maria dengan menusuk perut Maria berkali-kali. Maria pun tewas bersimbah darah. Setelah itu Rio gantung diri di dekat mayat Maria. Kapan semua itu terjadi? Tanya Alia lagi. Tepat di tanggal yang sama tadi malam, sehingga pada malam yang sama setiap tahun, kejadian itu seolah selalu terulang. Darah akan mengalir dari ruangan itu. Teriakan Maria dan tangisan bayi akan terdengar semakin menjadi. Saya harus membersihkan darah yang menggenang di lorong yang berasal dari ruangan itu. Dengan siapa Maria berselingkuh? Alia lanjut bertanya kepada Pak Kosim. Rudi ya, namanya Rudi. Setelah kejadian itu dia pergi entah kemana. Alia hanya tertegun mendengar semua cerita itu. Dan sejak itu, Mami Rina lebih suka menyendiri dalam kesedihannya. Dia jarang berkomunikasi dengan penghuni apartemen. Bersedih? Apa hubungannya Mami Rina bersedih dengan semua kejadian ini? Rudi, laki-laki yang berselingkuh dengan Maria adalah anak Mami Rina satu-satunya. Mami Rina sangat marah mengetahui bahwa Rudi menjadi penyebab semua kejadian itu. Itulah yang menyebabkan Rudi menghilang sampai saat ini. Alia terdiam dan merasa sangat kaget mendengar semua cerita Pak Kosim. Malam ini membuat Alia semakin ketakutan. Semua cerita Pak Kosim berulang-ulang melintas dalam pikirannya. Semakin larut, Alia semakin tidak bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba dia kaget mendengar suara langkah mendekat dari arah kamar mandi apartemennya. Semakin lama semakin jelas, langkah yang disertai dengan suara tawa dan tangisan bayi. Pak Kosim berdiri termenung di depan kamar Alia yang sudah kosong, hanya terlihat baju Alia yang kotor dan berdarah. Maafkan saya lupa menyampaikan penjelmaan Maria dan bayinya akan selalu meminta korban pada setiap malam kedua setelah kejadian. Dan korban yang terpilih adalah yang bisa mendengar suara dia dan tangisan bayinya. Ucap Pak Kosim.